Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya adik-adik yang solih dan solihah? Tentunya tetap semangat dan selalu bersabar dan bersyukur. Adik-adik, Allah itu memberikan kita nikmat sangat banyak loh. Masih ingat suratnya? Inna a'tainakal kautsar. Udah tahu artinya? Sesungguhnya Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Bisa menyebutkan nikmat dari Allah? Coba mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, semuanya ini adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tetap kita syukuri. Bayangkan kalau kita tidak punya mata, alangkah gelapnya dunia ini. Bayangkan kalau kita nggak punya telinga, alangkah sepinya dunia ini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adik-adik, Ustadz mau melanjutkan kisahnya, kisah berikutnya, ya. Kali ini Ustadz akan berkisah tentang sahabat Nabi yang tegas, yang keras perwatakannya. Kira-kira siapa? Tebak lagi. Terkenal dengan singa padang pasir. Sudah ada yang bisa menebak. Satu lagi, terkenal dengan julukan Al-Faruq. Iya, betul. Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang tegas, terkenal dengan julukan Al-Faruq, sang pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Mau tahu ceritanya? Kali ini kita membahas berkisah tentang kesederhanaan Umar bin Khattab. Baik, duduk yang rapi. Sekarang kita mulai. Kirahul ummati thakla tunadi fahubbu ya bani qawmi usuda. Adik-adik yang soleh-solehah, Umar bin Khattab ini usianya memang beda dengan Rasulullah. Lebih muda 12 tahun. Jadi saat Nabi Muhammad usia 40 tahun mendapatkan wahyu Al-Quran jadi Nabi, Umar bin Khattab ya sekitar usianya 27-28 tahun. Dia terkenal nama kompletnya itu dengan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Kirot bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy. Jadi dia memang terkenal dari suku Quraisy. Badannya tegap, tinggi besar, kulitnya coklat kemerah-merahan, tatapan matanya tajam. Bahkan di awal sebelum dia masuk Islam menentang dakwah Rasul. Dia sering mabuk-mabukan contoh awalnya, tetapi begitu dia masuk Islam, watak kerasnya tidak berubah, tetapi kerasnya dia gunakan untuk membela Rasulullah. Kalau awalnya dia sering menyiksa pengikut Rasulullah, sekarang dia balik. Siapapun yang berani menentang bahkan melukai Rasulullah akan berhadapan dengan aku. Aku, Umar bin Khattab. Siapa yang berani melawan aku? Subhanallah.
Islam semakin berkembang adik-adik. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat sebagai khalifah, maka kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Khalifah itu ya presiden, semacam raja, Amirul Mukmin, pemimpin orang-orang mukmin. Islam semakin berkembang adik-adik. Di bawah kekuasaan atau kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam semakin berkembang. Alhamdulillah, mulai dari Mesir, mulai dari Syria, Afrika, Armenia, Palestina, Persia, Romawi dikuasai oleh umat Islam. Meskipun demikian, Umar selaku khalifah hidupnya sangat sederhana. Suatu saat adik-adik, saat Palestina atau Yerusalem, kota Yerusalem hampir dikuasai oleh umat Islam. Pemimpin umat Islam waktu itu bernama Abu Ubaidah, panglima perang dengan gagah berani, maju, Allahu Akbar, maju, Allahu Akbar. Subhanallah, orang-orang Yerusalem semakin terdesak, sehingga akhirnya mereka kalah. Apa yang terjadi? Pemimpin Yerusalem yang bernama Uskup Agung Sopronius, dia beragama Nasrani, ingin melakukan perdamaian dan menyerahkan kunci Yerusalem atau kekuasaan Yerusalem kepada umat Islam. Tetapi syaratnya Umar bin Khattab harus datang sendiri. Maka kemudian dia mengutus salah satu utusan untuk ketemu dengan Abu Ubaidah, pemimpin atau panglima perang umat Islam. Setelah disampaikan, kemudian lalu Abu Ubaidah menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Baiklah, kalau memang para pemimpin Yerusalem mengendaki aku datang sendiri ke Yerusalem, aku siap datang. Subhanallah. Kira-kira apakah Umar bin Khattab datang dengan pasukannya dari Madinah? Tidak. Ternyata beliau menaiki seekor onta merah dan hanya didampingi oleh satu pengawal. Dengan membawa perbekalan hanya sekarung gandum, juga sekantong buah kurma, dan juga roti yang kasar, rotinya keras. Jadi roti ini kalau dilemparkan orang bisa jadi sakit kalau keras. Untuk masaknya harus direndam dulu dengan air berjam-jam. Kehidupan Umar bin Khattab sangat sederhana. Nah, Umar bin Khattab naik unta beserta pelayannya berdampingan. Gantian, nanti sekali waktu pelayannya tadi naik unta. Kemudian juga nanti Umar bin Khattab yang berjalan kaki. Subhanallah. Seorang khalifah yang hidupnya sederhana. Padahal perjalanannya sangat jauh. Madinah, Yerusalem itu jaraknya kurang lebih 1.200 kilometer. Jauh, berhari-hari hanya dengan seekor unta. Subhanallah. Sampailah kemudian di desa bernama Jabiyah, sudah masuk wilayah Palestina. Orang-orang penduduk sekitar pada kaget. Ya, saat itu yang bagian naik di atas onta ini pelayannya. Dikiranya pelayannya itulah yang menjadi Umar. Umar bin Khattab itu naik onta. Umar bin Khattab. Padahal sebenarnya beliau pas jatah berjalan kaki. Subhanallah. Orang tidak menyangka. Sampai di desa Jabiyah, Abu Ubaidah kemudian mendatangi dan menyiapkan pakaian baju yang megah. Tapi Umar bin Khattab tidak mau. Tidak, aku tidak akan memakai pakaian yang semegah itu. Aku tetap memakai baju yang sederhana. Subhanallah. Akhirnya Umar bin Khattab naik kuda menuju ke Yerusalem. Sebelum masuk ke pintu gerbang Yerusalem,
Abu Ubaidah pasukannya dengan pasukannya di belakang, tegak dengan gagah berani, dengan berpakaian kebesarannya, dengan pedang terbilah, kemudian juga berpakaian sutra dan sebagainya. Umar bin Khattab marah, wajahnya merah padam, kemudian ngambil pasir, ditaburkan wajah para tentara Islam. Kenapa? Kenapa kamu berpakaian semewah ini? Mestinya hidup sederhana. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan? Bahkan Allah telah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai nanti engkau akan masuk dalam liang kubur. Janganlah begitu. Kelak engkau akan mengetahui segala perbuatan yang kau lakukan di dunia ini. Subhanallah. Adik-adik, kesederhanaan Umar bin Khattab perlu diacungi jempol. Bahkan setelah pintu Yerusalem dibuka, Umar bin Khattab dengan pakaian yang sederhana, sang uskup agung Sopronius kaget. Benar ini Umar. Kekuasaannya luar biasa, tetapi ternyata dia memakai pakaian yang sederhana. Maka betul Islam semakin berkembang karena dipimpin oleh pemimpin yang sangat sederhana. Subhanallah. Akhirnya adik-adik, mereka ditemui dengan sangat hormat. Itulah kesederhanaan Umar bin Khattab, adik-adik. Subhanallah. Adik-adik, bagaimana? Siap menjadi pemimpin yang sederhana besok suatu saat? Iya, ikuti Umar bin Khattab yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Mulai sekarang nggak boleh merengek-rengek lagi. Bu, beliin HP bu, HP yang begini-begini. Bu, sepatuku kok nggak beli lagi, padahal masih punya sepatu yang bagus. Tasku kok masih begini, kok nggak dibeliin lagi nih. Padahal masih punya tas yang bagus. Contohlah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan dengan hidup sederhana Allah akan memberkahi kita semuanya. Insya Allah. Itu saja kisah Umar bin Khattab yang sederhana sehingga disegani semua orang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.